Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, syukur, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di Mekah, atau disebut dengan surat Makkiyah, yang terdiri dari 7 ayat sebagai surat pembuka dalam Al-Quran. Surat ini tentu memiliki keistimewaan, apalagi surat ini juga termasuk syarat sah sholat, sehingga kita membacanya setiap melakukan sholat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang beberapa keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya, surat ini dibangun di atas fondasi rububiyah, kumpulan ayat sempurna dan mencakup segala persoalan dengan sempurna juga, di mana Al-Fatihah diawali dengan pernyataan sikap manusia yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas rasa syukur atau pujian yang tinggi. Yang kedua, menjadi doa atau penyembuh penyakit atau disebut dengan penawar obat. Keistimewaan surat Al-Fatihah yaitu untuk pengobatan atau penyembuhan segala penyakit. Surat ini bisa dipakai untuk mantra atau ruqyah, baik itu untuk penyakit fisik ataupun penyakit hati. Hal ini diterangkan dalam hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, kami seorang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya kepala dusun ini sakit dan tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa mengobatinya. Adakah di antara tuan-tuan yang dapat menyembuhkannya? Kata seorang di antara kami berdiri dan mengikuti budak itu. Kami tidak mengira jika ia bisa menjadi tabib. Si sakit itu kemudian dimantrainya dan sembuh. Kepadanya diberi hadiah 30 ekor kambing dan kami diberi suguhan susu. Ketika kami kembali, kami bertanya, apakah engkau membolehkan mantra dan apakah engkau tukang mantra? Lalu dia menjawab, tidak, aku bukan tukang mantra, tapi aku hanya membacakan umul kitab atau Al-Fatihah. Lalu kami berkata, kejadian itu jangan dikabarkan kepada siapapun sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah itu kami sampai di Madinah.
Lalu kami mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa tahu bahwa surah Al-Fatihah adalah mantra atau obat, bagilah hadiah itu dan berikan kepadaku sebagian darinya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama juga berpendapat surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit akibat sengatan binatang berbisa dan bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang terkena jin. Yang ketiga, surah Al-Fatihah bisa menjadi media munajat bagi umat muslim saat sholat. Surat Al-Fatihah menjadi munajat atau doa sepenuh hati kepada Tuhan. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, maka doanya belum sempurna. Dia mengulangi kata-kata itu sebanyak 3 kali. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, Al-Fatihah merupakan Al-Quranil Azim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengapa dinamakan Al-Quranil Azim? Pasalnya, surat Al-Fatihah meliputi semua aspek yang termuat dalam Al-Quran secara global. Walaupun suratnya pendek, surat ini memuat 3 macam tauhid, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kelima, surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung. Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala yang amat besar bagi mereka yang membaca Al-Fatihah dengan niat tulus dan ikhlas. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla pernah mengatakan, dulu aku pernah sholat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku, namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku sedang sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran? Sebelum engkau keluar dari masjid, beliau pun memegang tanganku tatkala kami hendak keluar. Maka aku katakan, ya Rasulullah, sungguh tadi engkau bersabda, aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Lalu beliau bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quranil Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, keagungannya melebihi kitab Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Ummul Quran atau Al-Fatihah. Dialah As-Sab'ul Masani. Surah ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Dan yang terakhir, surah Al-Fatihah merupakan cahaya untuk umat Islam. Al-Fatihah juga memiliki keutamaan sebagai cahaya umat Islam. Pasalnya surat ini berisi petunjuk atau sebagai rambu-rambu bagi umat muslim dalam berbagai urusan. Keistimewaan
dan keutamaan surat Al-Fatihah ini sangat banyak bagi kehidupan, baik itu kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Perlu dicatat bahwa semua surat dan ayat yang ada di dalam Al-Quran semua sangat mulia dan agung, tak terkecuali bacaan surat Al-Fatihah yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.